Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Engkau kembali Tuhan. Dan kami sadari Tuhan, semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, perisai perlindungan-Mu boleh nyata dalam hidup kami Tuhan. Yang selalu menopang, menolong setiap pribadi kami. Engkaulah menara perlindungan, tempat persembunyian kami Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, dari manakah datang pertolongan kami kalau bukan daripada Engkau sendiri Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai sesuatu yang baru dengan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai
besar di hidupku. Sumber pertolonganku, oh tempat persembunyianku, kekuatanku Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu, tempat persembunyianku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesusku. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa kekal di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Karena begitu besar kasih-Mu atas hidup kami sampai hari ini, kami rasakan hari ke hari penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Di bulan Desember ini Tuhan, ketika kami menyambut Natal-Mu Tuhan, Engkau nyatakan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Layakan kami menyambut kasih Natal-Mu setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Karena dengan demikian kami mampu mengucap syukur dan kami membagikan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Ampuni salah dan dosa kami, layakan kami untuk sharing firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. HCC Family di mana saja berada, baik yang ada di Luwuk maupun yang ada di Palu. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kehadiran Tuhan Yesus ketika lahir di kandang domba itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi itu di dalam perencanaan Allah yang sempurna. Mengapakah tidak lahir di penginapan atau di sesuatu istana atau apa, rumah yang besar? Kenapa harus lahir di kandang domba? Ini adalah penggenapan apa yang sudah dikatakan nabi-nabi sebelumnya. Ini adalah penggenapan bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Ini juga menyatakan bahwa suatu ketika Dia juga akan mengalami seperti domba-domba sembelihan, harus menjadi korban. Jadi kelahiran Tuhan Yesus tepatnya daerahnya bernama Migdal Eder, artinya rumah potong domba, rumah potong hewan. Jadi sudah mencerminkan bagaimana Dia akan mengakhiri tugasnya sebagai juru selamat manusia. Apa yang menjadi pokok pikiran kita pada pagi hari ini adalah bahwa kelahiran Tuhan Yesus yang menentukan semua hidup umat manusia, walaupun itu hanya di kandang domba, tetapi sangat-sangat berarti bagi kehidupan kita umat manusia. Karena lewat kelahirannya, lewat kehadirannya di dunia ini, kita punya pengharapan yang pasti bahwa suatu ketika kita akan pulang ke rumah Bapa. Karena Dia berkata, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu." Artinya kita selama ada di dunia ini,
ini hanya sementara. Tidak selama-lamanya kita ada di dunia ini. Tetapi suatu ketika kita akan pulang ke rumah Bapa. Inilah pengharapan yang abadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia memberikan pengharapan, bukan hanya janji, tetapi Dia memberikan bukti. Buktinya apa? Dengan Dia mati di kayu salib. Kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan nanti, ini akan memberikan pengharapan baru bahwa penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Bahwa penyertaannya adalah sangat-sangat yang terbaik bagi hidup kita. Tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita, karena Dia berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sobat HCC di mana saja berada, pagi hari ini biar kiranya kasih karunia Tuhan yang kita terima lewat renungan pagi, kiranya menaungi, memberikan semangat, memberikan pengharapan hari ini sampai selalu terus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami kembali boleh menghirup nafas kehidupan, itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Biar kiranya perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.